Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan senantiasa menyertai sahabat channel Sejarah Islam tentunya. Sudah kenal dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini. Nabi Nuh, Rasul yang sangat sabar dan lemah lembut terhadap kaumnya. Nabi Nuh, Rasul yang insya Allah kita akan ceritakan dalam beberapa episode ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh ahli Sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yas-Sikur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris. Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama, yakni selama 950 tahun. Fakta ini didapat dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 14, yang artinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaum Bani Rashid. Kaum ini adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Ya'ug, Yaguts, dan Nasr. Perbuatan kaum ini sudah sangat zalim dan ingkar, sehingga Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan sangat keras. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi. Ulama berbeda pendapat terkait usia Nuh saat diutus sebagai Rasul. Sebagian menyebut Nuh diutus saat berusia 50 tahun. Yang lain menyatakan saat Nuh berusia 350 tahun. Pendapat berbeda menyebut saat Nuh berumur 480 tahun. Kedua pendapat pertama disampaikan Ibnu Jarir, dan pendapat ketiga bersumber dari Ibnu Abbas. Nuh menyeru mereka untuk taat kepada Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nuh setiap saat, menghina Nuh dan para pengikut yang beriman padanya, mengancamkan rajam dan pengusiran pada mereka, menyakiti Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan. Seringkali terjadi perdebatan antara Nuh dengan pembesar kaumnya. Para pembesar dan pemimpin kaum berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nuh pun menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini adalah seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh dan kaumnya tidak kunjung berhenti. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan mengerti kata-kata orang tuanya, mereka sepakat dan melanjutkan untuk tidak beriman kepada Nuh sepanjang hidup. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nuh berkata sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Nuh ayat 27, yang artinya, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak bersyukur. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Nabi Nuh menjawab, hanya
Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Hanya Allah yang kuasa untuk melakukan itu, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan diri darinya. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah, hidayah memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat, walaupun Nabi Nuh tak pernah putus asa dalam berdakwah, tapi kaumnya tetap dalam kesesatan. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari kesesatan seperti kaum Nabi Nuh. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan terlebih dahulu untuk kisah Nabi Nuh episode pertama ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.